Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Nah, oke. Ada yang nggak masuk atau masuk semua? Hadir semua Bu. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, jadi saya jelaskan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa atau asidi alkalimetri. Nah, jadi pada kegiatan yang akan kita lakukan nanti, Ibu akan ngasih kalian soal untuk kalian jawab pribadi, kemudian Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang, dan di situ kalian harus berdiskusi terkait dengan jawaban dari soal yang telah Ibu berikan. Oke? Ibu harap kalian nanti bisa mendiskusikannya secara baik dan bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi kompetensi yang harus kalian capai pada kegiatan kali ini adalah Ibu harap kalian bisa paham terkait dengan materi titrasi asam basa dan kalian bisa membedakan antara asidimetri dan alkalimetri gitu. Oke, PPT saya apa sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang asidi alkalimetri. Jadi sebelum kita masuk ke asidi alkalimetri, kita harus tahu dulu asam dan basa. Nah, dari kalian semua ini, ada yang tahu nggak sih apa itu asam, apa itu basa? Saya Bu. Oke, baik. Silahkan Reni. Kalau asam itu zat yang bila dilarutkan dalam udara mengalami disosiasi dengan resep ion hidrogen dengan salah satunya ion positif. Sedangkan basa itu adalah zat yang bila dilarutkan dalam udara mengalami disosiasi dengan resep ion hidroksil sebagai salah satunya ion negatif. Oke, baik. Udah Bu. Apakah ada yang mau nambahi jawaban? Saya Bu izin menambahkan. Oke, silakan. Kalau asam itu kan pH-nya di bawah 7 dan kalau basa itu pH-nya di atas 7 Bu. Oke, baik. Jadi benar ya teman-teman, kalau misal kita membedakan antara senyawa basa dan senyawa asam, itu cara paling mudah adalah melihat pH-nya. Kalau misal pH-nya di bawah 7, itu berarti asam, dan kalau misalnya di atas 7, itu berarti basa. Nah, setelah kita tahu nih pengertian asam dan basa, kita baru masuk ke titrasi. Nah, titrasi ini merupakan salah satu metode untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan yang satu dengan sejumlah volume larutan yang lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Nah, kalau misal suatu larutan nih konsentrasinya udah diketahui, itu disebut dengan larutan baku, ya. Nah, titrasi ini dia melibatkan asam dan basa atau biasa disebutnya dengan asidimetri dan alkalimetri, gitu ya. Nah, jadi titrasi asam basa ini dia merupakan teknik analisis berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa. Seperti yang sudah dijelaskan Chandra tadi bahwa basa itu dia yang memiliki pH di atas 7, sedangkan asam dia memiliki pH di bawah 7. Nah, kemudian ketika larutan asam dan basa itu direaksikan, itu akan membentuk suatu larutan dengan pH netral. Oke, kita masuk ke soal. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa kalian di sini adalah akan menyelesaikan suatu soal, yaitu soalnya bisa kalian lihat
di PowerPoint. Apa yang kamu ketahui tentang asidimetri dan alkalimetri? Jelaskan pendapat Anda. Ibu kasih kalian waktu 1 menit untuk merumuskan apa sih itu asidimetri dan alkalimetri. Silahkan ditulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang. Yuk. Berarti nanti sampai 1 menit ya. Oke, waktunya sudah 1 menit. Apakah kalian sudah selesai? Kelompok 2 sudah. Oke. Nah, ini dijawab masing-masing dulu ya. Setelah itu baru Ibu bagi kelompoknya. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat nama-nama kelompoknya seperti yang tadi sudah Ibu katakan bahwa Ibu akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil, yaitu beranggotakan 2 orang. Jadi nanti kalian bisa mendiskusikan jawaban yang telah kalian peroleh tadi dengan teman sekelompok kalian. Jadi kalian bisa mendiskusikannya lewat WA, tapi jangan sampai meninggalkan Google Meet. Saya kasih waktu 3 menit. Silahkan didiskusikan. Oke, 1 menit lagi. Dari 7 kelompok, apakah sudah ada yang selesai? Lagi nulis, Bu. Oke, baik. Jangan terburu-buru ya. Sudah? Kelompok 2 sudah, Bu. Bagaimana? Kelompok 2 sudah. Oke, berhubung kelompok 2 sudah, jadi kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi apa yang kamu ketahui tentang asidimetri dan alkalimetri? Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ada Alia sama Reynanda ya. Oke, baik. Iya, Bu. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang asidimetri dan alkalimetri akan dijelaskan oleh Reynanda. Oke. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku, asam, atau nitrat. Selanjutnya, alkalimetri akan dijelaskan oleh Reynanda. Baik, selanjutnya alkalimetri. Alkalimetri merupakan penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa atau nitrat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kasih tepuk tangan, kasih hapus dulu buat teman-temannya. Untuk tahap selanjutnya akan disampaikan oleh
guru pendamping saya, kepada Bu Khulaida, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi, dari kesimpulan materi hari ini, kita simpulkan titrasi merupakan salah satu metode untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan terhadap sejumlah volume larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Jadi, jika basa memiliki pH di atas 7 dan asam memiliki pH di bawah 7. Materi hari ini sudah paham semua kan? Paham, Bu. Alhamdulillah, Pak. Paham, Bu. Paham. Oke, kalau sudah paham, jangan lupa pelajaran berikutnya adalah penetralan titrasi. Jadi jangan lupa pelajaran materi yang selanjutnya dipelajari terlebih dahulu agar nantinya paham jika guru mengajarkan. Baik, dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.